Firman ini dapat tersampaikan dengan cara yang jelas dan sederhana. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau boleh sambil diiringin ya. Oke Bapak Ibu, welcome home Bapak Ibu. Selamat datang kembali di rumah Bapak Ibu. Hari ini saya akan sharingkan dengan Bapak Ibu dengan apa yang memang sudah Tuhan taruh pada hati saya kira-kira menjelang akhir April. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Coba bisa tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Nah, dimulai dengan gambar ini, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah bagi orang Spanyol dan orang Kolombia, ini karena memang olahraga yang mereka sering lakukan di sana. Ini adalah olahraga, tetapi ini juga merupakan sebuah pembantaian bagi para banteng sebetulnya Bapak Ibu. Jadi sang matador ini, iringin saja nggak apa-apa. Jadi sang matador ini mencoba untuk selalu mengibaskan bendera atau kain merah kepada para banteng Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya banteng ini pada akhirnya mengalami kelelahan. Dengan kepiawaiannya, matador ini akan selalu mengibaskan, dan ketika banteng yang datang dengan sekuat tenaganya, maka dia bisa menghindar. Nah, bayangkan Bapak Ibu, yang seperti ini dilakukan terus-menerus kepada sang banteng, sehingga banteng ini tentu satu kali waktu dia akan mengalami kelelahan. Karena setiap kali dia melihat kain merah yang dikibaskan oleh matador, dia akan dengan sekuat tenaga untuk menyeruduknya, tapi selalu gagal. Karena kepiawaian dari matador ini untuk bisa mengelaknya. Setiap kali dia berhasil mengelak, maka seluruh penonton biasanya akan bertepuk tangan dengan riuh. Nah, bayangkan dengan waktu yang cukup panjang, karena ini olahraga ini bisa berjam-jam Bapak Ibu. Dan setelah banteng kelelahan, maka ketika banteng sudah kelelahan dan habis tenaga, banteng ini akan dibunuh oleh si matadornya. Itu adalah olahraga yang mereka lakukan di sana, di daerah Spanyol atau di negara-negara Latin Bapak Ibu, seperti Kolombia. Ini adalah gambaran dari hidup kita. Bukankah kita ini sebetulnya seperti banteng, di mana matador di sini adalah si iblis sebetulnya Bapak Ibu, yang sedang terus coba mengibarkan kain merah itu kepada kita, sehingga fokus kita akhirnya bukan kepada matadornya, tapi fokus kita kepada kain merahnya. Gimana sebetulnya kalau menurut saya, kalau banteng ini lebih cerdik sedikit, yang diseruduk jangan kain merahnya sebetulnya. Kalau dia pengen beres, pengen menang di sana, yang diseruduk adalah si matadornya. Setuju gak Bapak Ibu? Begitu matador diseruduk dan dia mati, selesai, nggak ada lagi itu. Tapi yang selalu menjadi fokus perhatian dari banteng ini bukan matadornya, tapi kain merahnya. Sama dengan kita, seringkali kita juga hanya terfokus kepada kain-kain merah dalam tanda petik, yaitu orang-orang yang mungkin memang seringkali menjadi perhatiannya kita, karena orang-orang ini telah merugikan kita. Itu bisa saja mungkin bagi orang yang punya usaha, oh ini adalah saingan usaha saya. Bagi orang-orang yang lain mungkin ini adalah orang yang tidak bayar hutang kepada saya. Mungkin juga bagi sebagian yang lain lagi, ini adalah orang-orang yang telah menimbulkan rasa sakit kepada saya. Dan masih banyak hal yang lain. Mungkin Bapak Ibu pun punya orang-orang yang dalam tanda petik sebagai kain merah ini yang menjadi pusat perhatian kita. Padahal Alkitab bilang bahwa perjuanganmu itulah bukan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Tetapi perjuanganmu itu adalah maksudnya perjuanganmu itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan para pemerintah, para penghulu, para penguasa dan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan kain merahnya yang menjadi lawan kita. Bukan kain merah ini, bukan orang-orang yang merugikan tadi yang menjadi sasaran kita, tapi ada oknum di balik daripada semua itu yang dikerjakan oleh yang namanya si oknum iblis ini, yang memegang kain merah itu, yang mengendalikan, yang mendalangi peristiwa-peristiwa itu. Jadi Bapak Ibu, apa tema yang akan saya angkat pada hari ini? Ini adalah peperangan rohani. Selamat datang Bapak Ibu di dalam peperangan rohani. Artinya kita semua memang akan menghadapi dan sedang menghadapi, dan sepanjang umur hidup kita akan menghadapi yang namanya peperangan rohani. Hanya saya mau sampaikan begini, kita tidak bisa memandang bahwa setiap perkara yang muncul dalam hidup kita, setiap masalah yang muncul
itu selalu didalangi oleh si iblis. Kita nggak bisa pikir gitu. Perhatikan saja waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ini berarti masalahnya adalah soal sakit penyakit. Ketika Tuhan Yesus menghadapi orang yang sakit, nggak selalu Tuhan selalu mengusir roh jahat dari orang itu. Ada kalanya Tuhan mengambil tindakan langsung menyembuhkan orang tersebut. Misalkan dengan mengambil tanah, lalu dia oleskan ke mata orang itu, lalu mata orang ini menjadi celik kembali dari butanya. Ada kalanya juga Tuhan berkata bahwa sesuai dengan imanmu lah terjadi kesembuhan itu. Tapi memang ada kalanya Tuhan harus mengusir roh jahat itu, baru terjadi kesembuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa nggak selalu masalah yang muncul itu didalangi oleh si iblis. Tetapi ada cukup banyak masalah, ada banyak perkara, iblis bisa menyusup di dalamnya, sehingga dia mengambil keuntungan dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan pada hari ini Bapak Ibu, yang saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu tentang peperangan rohani ini, tentang melawan oknum yang namanya iblis ini Bapak Ibu, sebagai penguasa, penghulu, pemerintah roh-roh jahat yang ada di udara ini, itu adalah ada sebuah strategi yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan sama Bapak Ibu. Karena strategi ini seringkali nggak menjadi perhatiannya kita. Seringkali kita nggak ngeh bahwa ini adalah strateginya si iblis. Strateginya adalah begini, dia akan mencoba berupaya dengan cara apapun, karena dia yang paling tahu tentang hidup Bapak Ibu. Dia yang mengenal Bapak Ibu, bukan cuma Tuhan yang mengenal kita Bapak Ibu. Dia, iblis ini memang bukan maha tahu, tapi dia bisa tahu, persis tahu apa yang menjadi kesukaannya Bapak Ibu, apa yang jadi ketidaksukaannya Bapak Ibu. Dia tahu persis di mana titik lemahnya kita. Dari mana dia bisa tahu? Karena dia adalah pribadi yang selalu mengamati hidupnya kita. Dia mengamati bagaimana ketika Bapak Ibu membuat sebuah pilihan. Dia mengamati ketika bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah keputusan. Dia mengamati bagaimana Bapak Ibu ketika terpancing emosi, dengan keadaan seperti apa terpancingnya, kapan waktu terjadinya. Nah, dengan semua pengamatan-pengamatan yang dia lakukan dalam hidup kita ini, sehingga dia menjadi tahu di mana titik lemahnya kita masing-masing semua. Dan titik lemahnya itulah kita akan diserang di sana. Dia akan tahu waktu yang paling tepat kapan untuk menyerangnya. Dia paling tahu situasi yang seperti apa yang paling tepat untuk dia kerjakan sesuatu itu bagi kita. Dan dia tahu di situasi itu, di waktu itu, kita kebanyakan akan jatuh. Dia telah mempelajari kehidupan kita dengan baik Bapak Ibu. Nah, caranya adalah begini, dia akan pergunakan apapun caranya. Mungkin tiap orang berbeda metodenya, karena tiap orang punya titik lemah yang berbeda. Dia akan pergunakan cara apapun juga. Tujuannya adalah supaya ini satu nih Bapak Ibu, ini strategi iblisnya ini, supaya membuat kita menjauh dari Tuhan. Waktu kita menjauh dari Tuhan, disitulah celah terbuka untuk Bapak Ibu bisa hancur dengan sendirinya. Iblis gak usah repot-repot lagi untuk menghancurkan kita di sana. Bapak Ibu akan rusak dengan sendirinya ketika kita menjauh dari Tuhan. Inilah yang perlu diantisipasi Bapak Ibu. Saya diingatkan dengan kisah bangsa Israel dengan Bileam. Bileam ini diminta oleh Raja Balak, ini rajanya bangsa Moab. Ketika bangsa Israel sudah ada di dataran Moab pada masa itu, cukup besar sekali, banyak sekali bangsa ini jumlahnya, sehingga Raja Balak ini takut menghadapi bangsa Israel. Nah, gimana caranya supaya dia bisa mengalahkan bangsa Israel ini? Caranya dia minta bantuan kepada Bileam, supaya Bileam ini menyerapahi, mengutuki bangsa ini. Lalu ketika Raja Balak ini mengutus orang kepada Bileam untuk supaya datang ke tempatnya Raja Balak dan mulai melepaskan serapah-serapahnya atau kutuk-kutuknya kepada bangsa ini. Nah, Tuhan berpesan begini di Bilangan 21, perhatikan, Bilangan 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah kau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah kau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ini pesannya Tuhan. Kamu jangan kutuki mereka, karena mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Karena memang kitab Amsal pun berkata begini, kutuk tidak akan kena tanpa alasan Bapak Ibu. Kalau tidak ada alasannya, kutuk tidak akan bisa kena. Selama Bapak Ibu hidup benar, itu tidak bisa Bapak Ibu dikutukin sama orang, karena tidak ada alasannya. Makanya kalau orang Kristen yang hidupnya benar-benar di hadapan Tuhan, orang ini gak bisa disantet Bapak Ibu. Gak bisa dihipnotis, gak bisa.
karena dia punya kedekatan sama Tuhan, rohnya kuat. Tapi begitu dia menjauh dari Tuhan, ada titik-titik lemah yang terbuka, ada celah-celah yang terbuka, maka di sanalah kuasa jahat bisa masuk dan mengambil keuntungan dari situasi itu. Nah, inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Akhirnya singkat cerita, Bileam akhirnya pergi. Bapak Ibu tahu kisahnya ketika di tengah jalan waktu Bileam naik keledai, lalu ada malaikat yang menghadangnya, dan akhirnya keledai ini bisa berbicara. Yaitu salah satu kejadiannya Bapak Ibu. Tapi singkat cerita begini, ketika Bileam sudah sampai ketemu dengan Raja Balak, dan Raja Balak ini mengajak ke 3 tempat di mana bangsa Israel dapat dilihat dari 3 tempat ini. Dari tempat yang pertama, lalu Raja Balak bilang kepada Bileam, kamu serapahi bangsa ini dengan apa yang bisa kamu lihat. Tapi ketika Bileam menyatakan pesannya, ternyata bukan kutuk Bapak Ibu, tetapi berkat yang diucapkan. Karena ada pesan tadi itu, jangan mengutuki karena bangsa ini telah diberkati. Dan Bileam taat Bapak Ibu pada saat itu. Lalu Balak kesal dengan sikap Bileam seperti itu. Diajaklah ke tempat yang kedua, hal yang sama pula yang dilakukan. Ternyata bukan kutuk tapi berkat yang dilepaskan. Diajak ke tempat yang ketiga, ke bagian yang ada di ekor daripada bangsa ini Bapak Ibu, dengan jumlah orang yang ada di pada saat itu. Tapi ternyata kembali sama, hanya berkat yang diucapkan. Maka pada akhirnya Raja Balak ini menjadi marah sekali kepada Bileam. Dan di pasal 24, di bilangan ini Bapak Ibu, pasal 24 ayat yang paling terakhirnya, Raja Balak ini karena marah, dia usir Bileam, kamu pulang ke negeri kamu. Dan Raja Balak ini pun juga dia pulang ke negerinya. Artinya seolah-olah sampai di situ kalau kita baca, nampaknya tidak terjadi apa-apa, karena Bileam memang tidak melakukan sesuai dengan kehendak raja ini. Padahal Raja Balak ini sudah menjanjikan upah yang sangat besar yang akan diberikan pada Bileam. Tapi anehnya, perhatikan ayat pasal 25 nih. Tadi kan pasal 24 ayat yang terakhirnya, ketika mereka pisah tidak terjadi apa-apa. Tapi di pasal 25 ayat yang pertama, terjadilah yang seperti ini. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Akibatnya ayat yang ke-9-nya, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Pertanyaan saya begini, dari mana perempuan-perempuan Moab ini bisa tahu kelemahannya orang Israel? Kelemahan orang Israel itu adalah ketika mereka ada kawin campur di sana, maka terjadilah hal itu, hal yang dipandang oleh Tuhan sesuatu yang keliru, hal yang salah di mata Tuhan, sebagai perzinahan dan penyembahan berhala. Tahu dari mana informasi itu Bapak Ibu? Sehingga perempuan-perempuan Moab ini dikirimlah ke bangsa Israel dan terjadilah kawin campur. Hal itu mendatangkan murkanya Allah kepada bangsa Israel. Sehingga akhirnya gak usah repot-repot, gak usah dikutukin, gak usah diserapahin. Dengan sendirinya 24.000 orang itu mati Bapak Ibu karena tulah itu. Itu saja 24.000 itu karena di stop Bapak Ibu. Kalau nggak di stop berarti akan lebih banyak lagi korbannya. Nah, dari mana gitu loh informasi itu? Ternyata informasi itu jawabannya di sini. Dibilangkan pasal 31-nya. Dikatakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam? Nah itu, nasihat Bileam. Jadi sebelum dia berpisah, Bileam itu ngasih tahu sebetulnya sama Balak, ini loh caranya. Kamu gak usah susah-susah harus melepaskan tulah, melepaskan serapah, melepaskan kutuk kepada bangsa ini, karena tidak bisa. Karena mereka ada dalam pagar perlindungan Tuhan di sana. Tapi dengan nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dikonfirmasi di kitab Wahyu, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ternyata dengan nasihatnya Bileam yang disampaikan kepada Balak, itu membuat bangsa ini berubah setia, membuat bangsa ini mulai ditarik menjauh dari Tuhan.
Nah, kondisi inilah yang berbahaya. Waktu dia menjauh dari Tuhan, ada sebuah celah yang terbuka bagi umat Israel ini untuk akhirnya gak usah serapah yang menghancurkan mereka. Bukan kutuk yang menghancurkan mereka, tapi tulah dari Tuhan sendiri yang merusak hidup mereka, Bapak Ibu, yang menghancurkan hidup mereka. Ini yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini, Bapak Ibu, tentang peperangan rohani dengan kita mempelajari strategi iblis yang satu ini, yaitu membawa Bapak Ibu dengan saya sedikit aja disimpangkan. Tadinya kita lagi serius sama Tuhan nih, sungguh-sungguh sama Tuhan di sini, tapi dengan kesenangan atau dengan sesuatu hal yang dunia bisa berikan kepada kita, ada sesuatu yang menarik di sini, kita disimpangkan ke sini, Bapak Ibu. Akhirnya dengan kita berpindah ke sini, kita lambat laun tapi pasti ini kita akan sedikit demi sedikit menjauh dari Tuhan. Itu yang harus diwaspadai. Yang ditawarkan oleh dunia ini nampaknya tidak berbahaya. Kalau berbahaya, tentu Bapak Ibu tidak akan mau memilih pindah ke sini, tidak akan mau memperhatikan yang ini. Ketika Bapak Ibu tahu ini adalah sesuatu yang berbahaya, kita akan tinggalkan itu, Bapak Ibu. Langsung kita akan lepaskan, karena kita tahu ini adalah bahaya dan ujungnya juga mungkin kehancuran. Tapi kalau kita lihat nampaknya aman di awal, nah disinilah banyak orang yang akhirnya ya sudahlah, toh ini juga aman, toh ini juga semua orang juga mungkin melakukannya, jadi aman-aman saja. Saya kembali ingatkan bahwa tiap orang itu, iblis bisa bekerja dengan metode yang berbeda-beda. Dia bisa bekerja dengan cara yang tidak sama, karena kita punya kelemahan juga tidak sama. Saya coba catat di sini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin ini menjadi sebuah pengalihan perhatian kita dari yang tadinya dari Tuhan kepada hal yang lain. Yang pertama yang saya catat ini adalah kesibukan kita. Mungkin kita sekarang ini sedang banyak coba dialihkan kepada kesibukan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, atau mungkin bahkan dalam pelayanan kita sendiri. Sehingga karena kita pikir semua orang juga melakukan hal ini kok Pak, sama kok. Tapi kita jadi sekarang mulai teralih dari tadinya Bapak Ibu benar-benar menyediakan waktu, hati kita, perhatian, prioritas kita, konsentrasi kita ada berikan kepada Tuhan. Sekarang mulai teralih ke sini. Ininya mulai terkikis sedikit demi sedikit di area sininya. Jangan kita pikir yang pelayanan pun juga aman-aman aja. Karena iblis itu punya sifat begini, Bapak Ibu. Kalau dia nggak bisa tahan Bapak Ibu untuk pelayanan, atau dia nggak bisa tahan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang benar begitu, maka dia akan izinkan kita masuk di sana, tapi dia akan dorong kita di sana sampai kita akhirnya terjungkal juga di dalamnya, Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu gak punya waktu lagi untuk keluarga, gak punya waktu lagi untuk diri sendiri, terjungkal juga pada akhirnya. Atau mungkin juga ada beberapa orang yang bisa dialihkan dengan hobinya atau kesenangannya. Apalagi di masa-masa pandemi, Bapak Ibu punya banyak waktu di rumah. Ini membuat orang akhirnya sibuk mencari kesibukan sendiri di rumah masing-masing. Enggak salah Bapak Ibu. Saya mau bilang tadi, dengan kesibukan dalam pekerjaan pun tidak salah. Kita juga harus konsentrasi dalam pekerjaan. Tapi kita harus mewaspadai apa yang sedang coba iblis lakukan ini, supaya Bapak Ibu benar-benar akhirnya habis waktu semua ke sana. Dimulai dengan pertama-tama sedikit dulu aja, tapi lambat laun Bapak Ibu terhisap ke sana dan kita nggak punya waktu lagi untuk area ini. Dengan hobi atau dengan kesenangan, itu juga adalah bukan hal yang keliru. Kita semua punya hobi, kita semua punya kesenangan, Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang ini yang perlu diwaspadai, saya cuma mau bilang itu adalah gadget, Bapak Ibu ya. Gadget kita ini, tidak salah dengan gadget hanya cuma alat. Tapi ketertarikan yang gadget bisa berikan sama kita, kalau itu sampai menyitang waktu kita sampai kita nggak punya waktu lagi, atau punya sedikit waktu, kita bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam, setengah harian kita bisa pegang ini, Bapak Ibu. Kita mungkin nonton TikTok di sana gitu. Saya tidak mempersalahkan TikToknya. TikTok bukan cuma sekedar yang goyang-goyang gitu, yang joget-joget, bukan Bapak Ibu. TikTok itu kan berarti banyak video-video, klip-klip pendek yang mungkin yang hal-hal yang positif, sebetulnya banyak juga yang bisa ditawarkan di sana. Tapi kita bisa menjadi habis waktu di sana. Mungkin Instagram, kita liatin medsos itu, liatin aktivitasnya orang, tapi bisa berjam-jam, bisa setengah hari atau bahkan bisa seharian pada akhirnya. Akhirnya kita hanya larut dengan hobi kita. Dan Bapak Ibu ketika harus kembali membenahi diri, misalkan hari itu saya harus mulai baca Alkitab lagi, harus berdoa lagi, baru 5-10 menit udah mulai ngantuk. Kita sudah mulai tidak lagi ada perhatian ke sana dan tidak ada ketertarikan ke sana. Nah ini saya mau bilang, ini hati-hati nih Bapak Ibu.
Hati-hati jika kita memang pada area-area seperti itu. Karena kita, berarti iblis sedang mulai berhasil mencengkeram kita, dan dia mulai menarik kita menjauh dari Tuhan. Karena dia akan coba pergunakan caranya apa saja. Dia yang tahu persis Bapak Ibu lemahnya di area mana. Dan dia akan lakukan itu secara bertahap, tapi pasti Bapak Ibu menarik kita menjauh dari Tuhan. Dan masih banyak hal sebetulnya yang bisa iblis kerjakan, tapi prinsipnya sama. Dia mau menarik jauh kita dari Tuhan. Waktu kita tertarik jauh dari Tuhan, kita akan rusak dengan sendirinya. Perhatikan ayat ini, Yeremia 17 ayat 5-6. Biasanya para pendeta lebih senang ngomongin ayat 7 dan 8-nya Bapak Ibu ya. Karena ayat 7 dan 8 ini bicara soal berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap sama Tuhan, dan seterusnya ya. Tapi hari ini saya akan sampaikan ayat 5 dan 6-nya yang mungkin gak enak kalau kita baca. Tapi ini perlu kita ketahui, karena ini jadi rema bagi saya waktu saya baca Alkitab ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Waktu saya baca kalimat yang hatinya menjauh dari Tuhan, kok ada kutuk ya di sana. Bapak Ibu, memang kita nggak bisa mengadopsi langsung. Waktu saya baca ini, saya tuh kayak dialog sama Tuhan. Tuhan, masa sih kita sebagai anak Tuhan masih mendapat kutuk dari Tuhan? Saya diingatkan begini, memang kita nggak bisa mengadopsi langsung apa yang terjadi pada bangsa Israel di zamannya Nabi Yeremia ini. Karena kondisinya mereka udah parah levelnya Bapak Ibu. Mereka sekarang hati mereka nggak cari Tuhan waktu mereka butuh pertolongan. Mereka cari bangsa Mesir, mereka cari bangsa Asyur. Itu bangsa-bangsa yang kuat pada saat itu dan dapat diandalkan begitu. Mereka cari itu daripada cari Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Kedua, mereka juga menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Memang itu levelnya sudah parah, makanya Tuhan bilang terkutuklah. Tapi saya tiba-tiba diingatkan begini, itu kan memang target akhirnya dari si iblis Bapak Ibu. Dia gak pernah tawarkan itu dulu di awalnya. Yang dia tawarkan sama kita adalah, ya gak apa-apalah, toh ini kan cuma seperti ini, toh kamu kan cuma melakukan yang banyak orang juga melakukan kok. Tapi dengan kita mulai beralih ke sana, kembali saya tadi ingatkan, perlahan tapi pasti dia akan sedang menarik kita, mencengkeram kita dengan alat itu untuk membawa Bapak Ibu menjauh dari Tuhan. Pada saat kita sudah menjauh dari Tuhan, disitulah keadaan yang berbahaya. Ayat ini bilang begini, ayat yang ke-6-nya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tentu di sini kan tidak ada yang mau Bapak Ibu. Seperti yang saya kasih highlight itu, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kita semua berdoa supaya keadaan kita baik, betul tidak Bapak Ibu? Tapi waktu kita ditarik menjauh dari Tuhan, persis keadaan seperti bangsa Israel tadi, pada zamannya Bileam tadi. Akhirnya mereka tidak rusak oleh serapah, tidak rusak oleh kutuk, tapi rusak karena tulah yang dari Tuhan Bapak Ibu. Karena hati mereka yang benar-benar menyimpang. Mungkin kita tidak menyimpang sekarang, tapi satu derajat saja kita menyimpang, untuk jangka waktu yang panjang, hasilnya akan jauh perbedaannya. Itu cuma satu derajat Bapak Ibu, sedikit menyimpangnya. Apalagi kalau menyimpangnya jauh, udah jelas-jelas sekali perbedaan hasil akhirnya. Makanya perhatikan baik-baik hari-hari ini, karena pesan ini begitu kuat yang ditaruh di hati saya. Saya pengen sampaikan Bapak Ibu, ini bikin PowerPoint aja baru malam tadi jam 11 malam saya baru selesai Bapak Ibu. Karena ini benar-benar saya pengen berbagi ini dengan Bapak Ibu semua, supaya kita benar-benar memperhatikan. Kita yang tahu masing-masing apa sih yang selama ini membuat Bapak Ibu tertarik pada sesuatu hal, sehingga satu hal ini akhirnya punya daya cengkeram yang mulai mencengkeram kita lambat laun, tapi pasti kita mulai terus tertarik ke sana. Dan waktu kita terus tertarik ke sana, kita akhirnya menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bapak Ibu pasti tahu masing-masing apa yang punya daya tariknya itu. Secara cepat saya akan sampaikan gimana caranya supaya kita bisa menang dengan yang namanya peperangan rohani ini. Saya ambil dari kisahnya tentang Elia Bapak Ibu di Gunung Karmel, karena itu adalah peperangan dari bangsa Israel antara Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal. Yang pertama langsung saja ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kenapa mezbah Tuhan itu telah diruntuhkan dan dibiarkan runtuh? Logikanya kan begini Bapak Ibu, dia menjadi runtuh dan harus diperbaiki karena memang mezbah itu sudah lama tidak pernah dipergunakan.
Mezbah itu sudah lama tidak pernah disentuh, nggak pernah ada yang merawatnya. Makanya dia menjadi rusak. Ibaratnya kalau rumah saja, rumah selama masih ada penghuninya, pasti kalau ada kerusakan dia akan perbaiki. Kalau ada kotor pasti akan dibersihkan. Betul nggak Bapak Ibu? Sehingga rumah ini biar gimana pun juga, sekalipun menyusut secara usia waktunya, tapi tetap akan dijaga kerapihannya, daripada kerusakannya juga. Tapi kalau rumah itu sudah kosong, rumah kosong tanpa penghuni, maka rumah ini akan menjadi rumah yang rusak dengan sendirinya. Betul nggak? Nah, mezbah pun sama seperti itu. Jadi waktu Elia memperbaiki mezbah, itu sebuah tindakan profetik Bapak Ibu, mengajak kepada bangsa Israel pada saat itu untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan selama ini. Karena mereka memang sudah menyembah kepada berhala, kepada Baal. Tetapi tindakan Elia mengajak dengan memulai memperbaiki mezbah yang runtuh ini, sebagai langkah kita perlu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Sebab peperangan rohani tidak bisa tidak. Kemenangan kita hanya bersumber dari Tuhan, bukan dari diri kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Namanya juga peperangan roh, bukan peperangan daging. Lawan kita bukan orang yang tidak bayar hutang. Orang kita bukan orang yang merugikan kita. Lawan kita bukan para pesaing usaha kita. Tapi ada oknum di balik semuanya itu. Makanya peperangannya pun peperangan rohani. Dan Bapak Ibu harus mengandalkan Tuhanlah sumber kekuatannya. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 8 berkata gini, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tanpa tunduk sama Allah, kita melawan pun tidak akan menang. Kuncinya tunduk pada Allah, baru kita bisa lawan iblis. Ada kekuatannya, ada kuasanya, ada kemenangannya. Nah, kata tunduk di sana, saya coba cari. Salah satu artinya adalah put under. Put under itu berarti menaruh diri kita di bawah. Jadi kalau tunduk pada Allah, berarti menaruh diri kita di bawahnya Allah. Itu artinya sebuah sikap atau memposisikan diri sebagai orang yang ada di bawah Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan Bapak Ibu. Artinya begini, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang terjalin secara intens, bukan sesekali. Hubungan yang dibangun namanya seorang penyembah. Seorang penyembah dengan Tuhan yang disembah, itu adalah sebuah hubungan yang terus terjalin Bapak Ibu. Bukan sesekali, tapi setiap kali. Itu hubungannya begitu. Makanya Bapak Ibu kalau ingin menang harus terhubung kepada Tuhan. Sumber kekuatannya hanya dari Tuhan. Waktu Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, maka di sanalah Bapak Ibu punya kepekaan, punya hikmat, tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang jangan dilakukan. Kapan harus bertindak dan kapan jangan bertindaknya. Semua itu akan tahu ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Tapi masalahnya, iblis itu mau tarik Bapak Ibu menjauh dari Tuhan. Waktu menjauh dari Tuhan, kita nggak akan dapatkan semua itu. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Bangun mezbah artinya begitu. Di kitab Yudas saya temukan begini. Tetapi penghulu malaikat, Mikael. Wow Bapak Ibu, Mikael ini jenderalnya malaikat, pemimpinnya malaikat. Ini malaikat yang terbiasa berperang melawan roh jahat. Tapi dia bilang begini, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mikael saja, penghulu malaikat, jenderalnya malaikat Bapak Ibu, ketika dia berhadapan dengan iblis karena masalah mayat Musa, dia nggak berani menggunakan kekuatannya sendiri. Dia bilang kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Tetap dia bersumber kepada Tuhan sumber kekuatannya. Kalau penghulu malaikat saja begitu, apalagi kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak tunduk sama Allah, nggak bangun hubungan dekat sama Tuhan, nggak bisa. Anak-anak sekewa, dia coba pakai nama Yesus karena dia lihat, oh orang-orang pakai nama Yesus bisa menaklukkan iblis ya. Dia pakai dalam nama Yesus, demi nama Yesus katanya. Tapi iblisnya tidak kabur. Iblisnya justru berbalik menyerang mereka. Karena iblisnya bilang gini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Karena anak-anak sekewa ini tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Boleh menyebut nama Yesus tapi nggak ada kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya harus bangun yang pertama ini, hubungan dengan Tuhan secara baik. Disitulah sumber kekuatan Bapak Ibu untuk menang atas setiap peperangan rohani ini. Amin Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu setiap hari akan ada di dalam medan peperangan rohani ini. Kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-31-nya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suatu keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel.
Jadi pada masa itu bangsa Israel sudah pecah, ada 2 bagian, ada 10 suku di bagian utara, 2 suku di bagian selatan, Bapak Ibu. Karena pada zamannya Raja Rehabeam, anaknya Salomo, terjadi perpecahan. Dan tindakan Elia di sini ketika dia hendak melawan nabi-nabi Baal, peperangan secara rohani, dia mengambil tindakan profetik yang kedua, yaitu dia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan mereka. Dan dibangunlah mesbah itu dengan dasar 12 batu tadi. Ini merupakan sebuah tindakan profetik di mana Elia sedang mempersatukan kembali apa yang sudah pecah. Karena iblis itu suka dengan perpecahan. Waktu pecah terjadi, tidak ada kekuatannya. Keluarga yang terpecah, nih firman Tuhan berkata gini, Tuhan Yesus, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Gereja yang terpecah adalah gereja yang ideal bagi iblis bekerja, Bapak Ibu. Rumah tangga yang terpecah adalah rumah tangga yang ideal bagi iblis bekerja menghancurkannya. Iblis senang dengan kondisi-kondisi yang terjadi perpecahan itu. Karena di tengah-tengah perpecahan tidak ada kekuatannya sama sekali. Di tengah-tengah perpecahan akan ada banyak terbuka celah jalan bagi iblis bisa mengambil keuntungan. Maka dari itu sebetulnya di poin ini saya mau bilang gini, memperbaiki hubungan dengan sesama itu adalah gini, Bapak Ibu perlu rapatkan barisan. Ayo saya mau dorong Bapak Ibu keluarga lepas keluarga, rapatkan barisan. Karena iblis akan mencari siapa yang paling lemah, dia akan masuk melalui hal itu. Siapa yang paling jauh dari Tuhan, dia akan pergunakan kesempatan itu. Saya tidak bilang bahwa orang ini akan dipakai sama setan, enggak Bapak Ibu. Tapi dia akan lihat orang yang paling lemah, dia akan pergunakan jalan itu untuk dia masuk ke dalam rumah tangga itu dan menghancurkannya. Bisa banyak muncul mungkin pikiran jelek, prasangka buruk sama suami ke istrinya, istri ke suaminya, saling duga-duga yang enggak gitu Bapak Ibu, curiga satu sama lain, orang tua ke anak. Itu bisa membuat terjadinya perpecahan Bapak Ibu. Gimana caranya rapatkan barisan? Saya mau bilang gini, ayo bangun mesbah. Bapak Ibu bangun mesbah setiap hari. Ajak anak, istri, suami semua berdoa sama-sama. Tiap hari lakukan secara konsisten. Baca Alkitab tiap hari Bapak Ibu. Supaya kita ini dekat sama Tuhan, supaya kita ini punya kepekaan kepada Tuhan. Saya ini mungkin orang yang rewel Bapak Ibu, paling rewel kalau sama anak saya. Setiap hari karena kita ada grup WA, isinya cuma 3-an, saya, istri saya, sama anak saya. Setiap hari kami ngepostkan hasil sate saya, salah satunya ke grup ini. Selain saya ada grup sate juga di Istana Regensi di sini Bapak Ibu untuk para diaken. Saya selalu tanya, ayo Glor, kamu mana? Hari ini kamu belum postkan sate. Tiap hari saya tanyain, iya Pi belum. Ayo, kamu pokoknya harus masukin hari ini. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Memang rewel kelihatannya. Tujuannya untuk rapatkan barisan ini. Jangan buka celah. Mungkin saya kuat karena saya dekat sama Tuhan, istri saya kuat. Saya khawatir anak saya lemah. Makanya saya rewel, ayo rapatkan barisan. Nah Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Rapatkan barisan di rumah tangga kita. Bahkan saya juga suka bilang sama pengerja di sini, ayo rapatkan barisan. Kita memang pengerja di Regensi ini lagi bagus, atmosfernya lagi bagus. Saya akui Bapak Ibu. Sedang lagi kompak, sedang dalam kondisi kekeluarganya sangat kuat sekali. Tapi hati-hati, iblis ini tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Dia akan cari celah terus. Siapa orang yang paling lemah, dia akan coba pergunakan kesempatan itu. Jalan itu akan dia pakai untuk memporak-porandakan, karena itu targetnya. Mungkin sama cara kerjanya dengan pikiran-pikiran jelek, curiga sama temannya, sesama teman pelayanannya, curiga sama pemimpin rohaninya. Akhirnya bisa membuat kerenggangan semuanya itu. Ya Bapak Ibu perhatikan ini, perbaiki, rapatkan barisan. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Ayat yang ke-36-nya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi artinya gimana cara mengalahkan si iblis dalam peperangan rohani? Dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Elia melakukan semuanya itu karena ada firman Tuhannya, ada basic firman Tuhannya. Demikian dengan kita, dengan firman Tuhan kita bisa mengalahkan iblis. Tuhan Yesus di padang gurun ketika dicobai oleh iblis, 3 kali kesempatan iblis menyerang Tuhan Yesus,
Dan 3 kali pula Tuhan Yesus membalikkan serangannya itu dengan firman Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan akhirnya Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan itu. Karena firman Tuhan adalah salah satu senjata peperangan rohani yang disebut dengan pedang roh. Dan firman Tuhan ini juga lah Bapak Ibu, satu-satunya senjata peperangan rohani yang dapat dipergunakan bukan hanya bertahan, tapi juga untuk menyerang. Alkitab bilang begitu. Bapak Ibu harus fasih menggunakan senjata ini yang namanya firman Tuhan. Bapak Ibu semua punya firman Tuhan, tapi mungkin Bapak Ibu tidak terbiasa mempergunakan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang percuma. Karena Bapak Ibu sama saja diperlengkapi dengan senjata yang canggih, senjata dengan kekuatan yang besar, tapi kita nggak tahu cara pakainya. Maka tidak ada gunanya juga Bapak Ibu. Mungkin untuk di area ini saya mungkin nanti akan ada satu khotbah saja khusus untuk menerangkan hal ini. Tapi ini menjadi clue-nya dulu, bahwa dengan firman Tuhan. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita hanya merdeka di area-area di mana Bapak Ibu hanya tahu kebenaran di area itu saja. Kalau Bapak Ibu nggak tahu kebenaran di area tersebut, Bapak Ibu tetap tidak dimerdekakan di area tersebut. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Kita memang sudah dimerdekakan secara roh oleh Tuhan, tapi pikiran kita harus terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Maka dari itu kita harus terus mengenali, mempelajari, mendalami firman Tuhan ini. Inilah Bapak Ibu yang telah kita pelajari pada hari ini, bagaimana kita dapat menang di dalam peperangan rohani. Maka Bapak Ibu pastikan, pertama, perbaiki hubungan dengan Tuhan, karena ini adalah sumbernya dari sini. Sumber kekuatan kita, sumber kuasa kita. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan sesama, artinya rapatkan barisan. Ayo keluarga, lepas keluarga, rapatkan barisan ya. Bangun mesbah keluarga setiap hari, bergandengan tangan, ya saling ngampuni satu sama lain. Jangan buka celah sama iblis. Yang ketiga, dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita, karena perjamuan kudus ini